Allahumma salli ala Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni warzuqni fahma. Halaman 50. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan maksiat lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, lan iku setengah, allahnu saking maksiat lisan, fil Qur'ani ing dalem maca Qur'an, wa illam yuhilla bil makna, lan senajan ora ngerusakaken kalawan maknane. Allahnu lahan utawi pelat. Gak boleh baca Al-Quran itu. Wa min halahnu, saking maksiat lisan, yaitu utawi pepelatan, pelat baca Al-Quran atau niat dipelat-pelatkan. Gak bisa ro, Pak. Bisanya apa? Lam. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa. Apa namanya? Pelat ya? Hah? Pelat. Dari kecil gak bisa R. Apa itu? Cadil. Cadil. Atau niat dipelat-pelatkan, itu gak boleh. Maksiat, berdosa. Walaupun tidak merubah maknanya. Contohnya, alhamdulillahi dibaca alhamdulillahu. Boleh. Makanya nggak boleh sampai salah baca harokat. Nggak merubah makna, tetap segala puji milik Allah. Alhamdulillahi dibaca alhamdulillahu. Gak berubah makna, tapi nggak boleh tetap. Ada yang sampai merubah makna. Oh, ini tambah nemen dosane. Contohnya, siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta, jalan yang engkau beri nikmat. Engkau diganti siratal ladzina an'amtu. Enggak boleh. Disengaja maupun tidak disengaja, enggak boleh. Makanya kita kalau baca Al-Quran harus ada yang nyema, harus bareng, biar agar apabila salah dalam pelafalan bisa diperbaiki ya. An'amta, nikmatnya engkau, diganti an'amtu, nikmatku. Tak boleh ngaku-ngaku ya. Nikmatnya Allah kok diaku-aku. Lam yuhilla bil makna, senajan orang ngerusakaken kelawan makna.
walaupun maknanya tidak berubah, tetap tidak boleh, berdosa lisan kita, apalagi berubah maknanya. Wasu'alu lil ghani, lan ngelakoni ngemis lil ghani maring wong sugih bimalin kalawan arto au hirfatin utawa kelawan penggawean. Tak boleh ngemis-ngemis. Bisa dimaknai ngemis-ngemis kepada orang kaya, nggak boleh. Ngemis-ngemis masalah uang, nyuwun, nggak boleh. Maksiat itu. Lesannya itu, nyuwunnya itu maksiat, ngemisnya itu maksiat. Atau minta diberi pekerjaan, ngemis sampean, nggak boleh. Ngemisnya itu nggak boleh. Atau bisa dimaknai ini orang yang kaya, orang yang kuat, ngemis kepada temannya. Misalkan dia kaya, tapi punya sifat ngemis ke saudara-saudara, itu nggak boleh. Biar punya saudaranya entek duluan panganan. Dia punya panganan, dia punya satu nasi kotak misalnya. Temannya juga punya satu nasi kotak, tapi punyanya dia disingit terus jaluk ke punyanya temannya. Jadi punya temannya dibagi dua, punyanya sendiri nggak boleh ya. Punya sifat pengemis, apalagi dilafalkan, itu nggak boleh, dosa. Wan nadharu lan nadhar bi qasdi ihramil kalawan nejo ihramil warithin, menghalang-halangi ahli waris. Jadi dia itu punya nazar, entar kalau aku mati, dunyoku, hartaku, aku infak sodakokan. Padahal bagus itu. Tapi di dalam hatinya niatnya agar ahli warisnya nggak kebagian, itu nggak boleh ya. Walaupun niatnya baik, namun karena di dalam hatinya terbesit supaya ahli warisnya tidak mendapatkan harta warisannya, itu nggak boleh. Bernazar dilafalkan seperti itu nggak boleh. Ke notaris nggak boleh. Pak notaris, itu dunyoku itu 10 triliun itu, atau 10 ember, aku wakofkan wis. Tapi di dalam hatinya terbesit supaya ahli warisnya itu tidak mendapatkan harta warisannya, itu haram ya, nggak boleh ya. Kasihan ahli warisnya nanti. Wa tarkul wasiyati, dan lan ninggal wasiat bidainin au ainin, kalawan utang utawi ain ini barang simpanan, disimpan sama sampean, emasnya disimpan di peti, terus petinya ditaruh di belakang rumah, digali tanahnya belakang rumah terus disimpan. Itu ainin namanya. Nggak boleh ya. Jadi meninggalkan wasiat, tidak memberi wasiat tentang hutang-hutangnya dan tentang harta bendanya yang disimpan itu, dengan tujuan la ya'lamuhuma, supaya tidak tahu tentang dain, hutang, dan ain, tentang barang simpanannya itu, ghairuhu, sopo liyane wong. Gak boleh ya meninggalkan wasiat. Makanya sebelum meninggal itu, orang itu harus berwasiat dulu tentang hutang-hutangnya, tentang harta-hartanya, harus diwasiatkan. Aku sebelum mati, aku berwasiat, aku punya hutang
Kepada siapa Pak? Kepada Pak Kosku biyen. Piro Pak? 450. Oh nggih Pak, nanti utangnya tak bayarkan. Atau punya utang di warung kopi titik memang piro 2.000, harus dikasih tahu ya. Aku punya utang Le, udah tak catat Le. Nggak apa-apa direng-rengnya. Kok sempet bapak ini mau nazak sih, nyatet sih, bagus itu ketimbang nggak meninggalkan wasiat. Terus juga barang simpanannya, aku di Bank Mandiri Syariah itu Le, ono 10 M Le, MBR ya. Di Bank BRI Syariah ono 1 T Le, T triliun maksudnya ya. Di bank apa lagi? Mandiri Syariah udah, BRI Syariah udah. Bank apa lagi? BNI Syariah ada 5M Le. Harus dikasih tahu ya, harus diwasiatkan ya. Jangan ini nanti nggak ketahuan nanti, nggak bermanfaat nanti. Wal intima'u lan nopong bangsa, ngaku-ngaku bangsa sugih ngaku. Oh iku juragan takur itu si mampu pamanku itu gak boleh itu si tua pupu apa enggak aku gak boleh. Juragan 99 tahu ya, juragan 99 ya, si Nom itu. Oh itu si ono darah itu ambil gak boleh ya. Ila ghairi abihi, maring liyane bapake. Jadi nggak boleh yang ngaku-ngaku orang lain itu loh, orang tuaku, padahal bukan. Au ila ghairi mawali, utawa maring liyane apa ini? Gustine kang merdekakan. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku itu loh yang memerdekakan aku, padahal bukan. Ini masalah budak dulu ya, yang memerdekakan dia dari perbudakan itu dianukan ke orang lain, nggak boleh. Ngaku-ngaku yang bukan bapaknya diaku bapaknya, ngaku-ngaku yang bukan saudaranya diaku saudaranya, karena kaya, karena ganteng, karena ayu itu si ponakanku itu ayu itu. Kok iso ayu itu? Iya, itu nurun bapaknya. Ganteng jadi artis misalkan dia aku ponakanku kayak opo. Pokoknya ngaku-ngaku nggak boleh ya. Ngaku-ngaku nasab apalagi nggak boleh. Oh itu aku sih keturunan Joko Tingkir aku. Wal hidbatu lan ngelamar ala hidbati ahihi ing atase lamarane seduluri. Gak boleh ngelamar cah wadon ayu yang sudah dilamar orang lain, gak boleh. Kan sebelum janur kuning melengkung kan gak apa-apa Pak, gak boleh ya. Akan menyebabkan panasi hati ya, rusaknya iman nanti. Kalau sudah dilamar dulure nggak boleh dilamar, akhirnya permusuhan kalau terjadi itu ya. Sekarang 1:20 cah wadon itu 1:20 wakeh sampai tadi papat nggak entek. Untungnya saya itu termasuk suami takwa, saya itu takut sama yang tua. Nggak boleh ngelamar cah wadon ayu yang sudah dilamar oleh saudaranya, disik-disikan nggak boleh. Sebelum janur kuning melengkung wis disik, nggak boleh. Kalau di Madura carok, kalau di sini di Jawa nggak tahu. Wal fatwa bi ghairi ilmin lan fatwa, memberi fatwa bi ghairi ilmin, orang kelawan ilmu. Nggak boleh memberi fatwa
kalau tidak punya ilmunya. Apa contohnya? Makan babi misalkan. Makan babi boleh enggak ya? Oh, kalau untuk obat enggak apa-apa. Tapi dia enggak punya ilmunya. Padahal obat selain babi masih banyak. Kecuali dia di hutan mau mati, makan babi enggak apa-apa, makan ulo enggak apa-apa. Enggak boleh berfatwa kalau enggak punya ilmu. Wa ta'lim lan mulang, wa ta'allumi lan ngaji ilmin, lan ngaji ilmu mudirrin kang mudarat. Enggak boleh mengajarkan atau mengaji tentang satu ilmu yang membawa mudarat. Apa Pak contohnya? Belajar tenun. Apa tenun? Apa? Sihir. Belajar sihir tenun. Sihir enggak boleh membawa mudarat. Ini loh supaya wong iku perute buncit. Yo apa Pak? Makan sing akeh. Gak boleh ya belajar ilmu-ilmu sihir yang membawa mudarat, gak boleh. Atau belajar ke pencuri caranya buka gembok, itu kan membawa mudarat, gak boleh. Terus bagaimana belajar supaya rem bisa blong? Oh ininya dilepas, apanya? Ini. Pokoknya belajar yang membawa mengajarkan dan belajar tentang ilmu yang membawa mudarat itu dosa haram. Wal hukmu lan mukumi bi ghairi hukmillah, ora kelawan hukumi Allah, tidak memakai syariat-syariatnya Allah. Apa contohnya? Itu orang yang cahwadon ayu itu nggak pakai kerudung. Oh nggak apa-apa, yang penting hati ini bersih. Nggak pakai kerudung nggak apa-apa, itu nggak boleh karena memakai kerudung itu syariat. Wan nadabu lan nyembadani mayit, nangisi mayit sampai nemen nggak boleh. Wan niyahatu lan jerit-jerit sampai jerit-jerit nggak boleh ya. Pai nggak boleh, bui dan jamrut lah ini ya. Nangis-nangis sampai hilang kesadaran, kadang teriak-teriak nggak boleh ya. Kata Rasulullah, kalau ada orang sampai teriak-teriak seperti itu, untuk menyadarkannya ditampuk atau disumpel, pokoknya disadarkan lah. Kalau sampai teman sampai teriak-teriak, sampai kayak orang kesurupan, sampai kincrat-kincrat, sampai teriak-teriak, itu enggak boleh. Meratapi enggak boleh. Wa kullu qaulin lan saben-saben pengucap yahitsu kang gegebyarihi, yang gebyar maksudnya yang ngajak mendorong ala muharramin ing atasi perkara kang den haramaken. Enggak boleh berkata-kata atau berucap yang mendorong untuk berbuat yang haram. Apa contohnya? Yang gosip nggak boleh. Gosip itu haram, fitnah itu haram, membenci orang lain haram. Maksudnya apa? Dengki. Orang dengki itu nggak boleh. Sifat-sifat dengki yang ada di dalam hati harus dikeluarkan. Kalau orang dengki itu nggak cukup dirinya membenci satu orang tuh, ngajak orang lain supaya juga ikut benci sama orang itu, bahaya. Nggak boleh ngajak-ngajak ke arah kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya orang hasad, orang dengki. Tidak cukup dirinya yang membenci orang tersebut, namun dia juga ngajak orang lain untuk membencinya, padahal nggak tahu apa-apa. Wong iku betabus, wong iku anjene dolim, wong iku anjene sering menyakiti tetangga. Masa sih? Iyo. Ini. Siapa biasanya? Siapa? Wong lanang atau wong wadon? Lanang Pak katanya, wong wadon.
Katanya wadon, lanang, kata lanang, wadon, podo ae saiki. Lambe ni lambe to, enggak boleh lambe to ya. Au yafturuan, utawa megotaken saking wajibin kang wajib. Sampean mau sholat di penging nggak boleh sholat di sini, sholat di sana aja. Haram mau sholat di sini, nggak boleh. Mau sholat kok nggak boleh. Kok dihalang-halangi kayak Abu Jahal lah ya, nggak boleh. Makanya jiwa-jiwa Abu Jahal itu tetap hidup sampai sekarang. Di mana? Di hati atau di dalam orang yang punya jiwa toga, menentang terus sama Allah, bermaksiat terus sama Allah. Wa kullu kalamin, lan saben-saben kalam ucapan yafdahu fiddin kang nejo kang nacataken, yang nyacat menjelek-jelekan fiddin ing dalam agama, nggak boleh. Nyacat no agamai dewi, agamai wong, nggak boleh. Apa maksud contohnya? Masalah perkara agama, contohnya apa? Misalkan sholat nggak ngono anjing. Sholat itu cukup menengahi, mediasi, topo, penunggal, beres, nggak usah jungkar, wali, nyungsep, ngadeg, nggak usah ngono, nggak boleh. Au fi ahadin minal anbiya, utawi ing dalem wong suwiji setengah saking para nabi, nggak boleh nyacat para nabi, nggak boleh. Apa nyacat itu? Apa? Jelek-jelekan para nabi. Kalau nabi siapa misalnya? Nabi Sulaiman itu sugih, tapi sugih nggak berkah itu, karena pakai jin, nggak tahu ilmunya, tabrus saja. Au fil ulama'i, utawi ing dalam ulama, nggak boleh menghina, mencacat ulama, nggak boleh. Ulama itu tabrus tok itu, cuma ngomong tok, tapi kelakuannya bejat, nggak boleh. Didukung ulama, terutama ulama yang unduru ilal ummah bi ainir rahmah, yang melihat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayang, yang mengajaknya dengan kasih dan sayangnya, tidak dengan kebencian, itu didukungnya. Awa ilmi, utawi ing dalam ilmu, nggak boleh menjelek-jelekan ilmu. Ilmu yang itu jelek itu nggak usah dipelajari itu, padahal dia nggak pernah ngaji. Mengatakan orang lain bodoh, nggak usah ngaji ke sana, itu ilmunya itu nggak pinter, dia itu bodoh orang itu. Ke ulama bilang kayak gitu, nggak boleh. Menyombongkan dirinya, padahal dirinya nggak tahu baca kitab. Terus jelek-jelekan orang yang mengajarkan kitab, jelek-jelekan ilmunya juga, ilmunya itu jelek, itu nggak bersanad itu ilmunya. Awi syar'i, utawi ing dalem syarak, apa yang disyariatkan oleh agama, menutup aurat, ya menutup aurat, nggak boleh dicacat. Ada orang pakai pakaian gamis tertutup semua, dibilang ninja, nggak boleh ya. Ninja nggak boleh. Terus dibilang kalau pakai pakaian syar'i dibilang kolot, orang deso, nggak boleh. Awil Quran, utawi ing dalam Quran, nggak boleh menghina Al-Quran, menyacat Al-Quran, nggak boleh. Nggak tahu ngaji, nyacat-nyacat ya, nggak tahu ngaji, jelek-jelekan Al-Quran ya. Au fi syai'in min sya'airillah, atau utawa ing dalem sawiji-sawiji saking piro-piro tetengere agamane Allah, nyacat-nyacat, menghina, menjelek-jelekan, apa misalkan masjid,
nggak boleh. Itu termasuk syiar, menjelek-jelekkan corongan, nggak boleh. Alasan apapun nggak boleh menjelek-jelekkan, menyacat-nyacat masjid. Masjidnya apa itu? Nggak usuk kalau sholat di sana, nggak boleh. Nggak pernah sholat, nyacat-nyacat. Au minha tazmiru, lan iku setengah saking maksiat lisan utawi nyebul wasukutu apa itu trompet boleh, terus apa itu kalau di dangdut itu itu tak boleh itu ya. Anil amri saking perintah bil ma'ruf kelawan perkara bagus. Gak boleh juga ada orang menyarankan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dicacat. Itu cuma isonya ngajak toh, itu praktek dewi nggak tahu. Ngapain ngurusin itu? Yang penting memerintahkan kita melakukan kebaikan, kita ikuti aja, nggak usah lihat. Katanya Sayyidina Ali, undur maqala wala tandur mangkila. Lihat apa yang keluar dari lesannya, jangan melihat siapa orangnya. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau yang dikatakan bagus, ambil. Gak usah lihat orangnya siapa, A, B, C, gak usah. Kalau yang keluar telur, walaupun dari pantatnya ayam, diambil. Kalau telek dibuat buku juga ya. Wan nahyi, lan saking nyegoh anil mungkar, saking perkara mungkar. Nggak boleh ke sana ya. Sana itu tempatnya pelacuran, nggak boleh jedek-jedek. Karena kata Al-Quran, la taqrabuz zina. Jangan dekati zina, dekat-dekat aja nggak boleh. Soalim lu, nggak boleh. Bi ghairi udhrin, tanpa kelawan udur. Karena tidak ada udur. Kalau ada udur nggak apa-apa. Jangan diam saja ya. Tatkala kita melihat kemaksiatan, tatkala kita melihat ada kebaikan terus dicacat-cacat, kita diam, toh itu dosa. Ada kemaksiatan merajalela, didukung, disupport, kita diam, dosa. Sebaliknya ada kebaikan tidak didukung, bahkan dicaci maki, dicacat-cacat, dihina-hina kebaikan itu, kita diam, kita berdosa. Dan sebaliknya, apabila ada perkara yang mungkar, yang disupport sama orang, kita tidak mencegahnya, kita termasuk orang yang berdosa. Wa qatmul ilmil wajibih, lan ngumpet ilmu kang wajib. Apa contohnya? Ya ini, ngaji. Misalkan bapak paham, pakar dalam bidang fikih, terus gak disampaikan, itu berdosa. Diemnya tidak disampaikan, mengumpet, menyimpan ilmunya itu, kitmannya, kitmu itu gak boleh menyimpan. Ma'awujudi talibih, serta wujudi wong kang ngaji. Talib itu santri, gak boleh menyimpan ilmu kepada yang mengaji, kepada santri-santrinya. Ya diajarkan. Kalau dia kiai, ngajarkan kepada santri-santrinya. Kalau disimpan-simpan dosa. Wadahku lihuru jirrihi, lan apa ini? Guyu latah itu yang guyu. Atah sambil latah itu. Lihuru jirri, karena metui kentut. Jadi temennya kentut, keturun temennya, terus diangkat pantatnya, terus sampai guyu, tertawa terbahak-bahak, menertawakan temannya yang lagi kentut. Itu maksiat lisan, tertawa toh. Aw ala muslimin, utawi guyu ing atasi wong Islam.
guyunya ini guyu menghina, nggak boleh, nggak boleh. Ada saudaranya lagi lewat terus ditertawain, tertawanya terbesit di dalam hatinya menghina, nggak boleh. Istiqoron lahu, karena ngino-ngino, ini maksudnya ngino-ngino maring wong Islam. Jadi tertawa karena di dalam hatinya terbesit untuk menghinanya, nggak boleh, haram. Ada saudaranya muslim lewat ditertawakan, besok nggak pantas misalkan pakaiannya, orangnya kecil, pakaiannya 2 meter, nggak boleh. Wakitmu lan ngumpet asyhadatu, banyak saksi. Nggak boleh kita itu misalkan kita menemukan, menyaksikan kecelakaan misalkan, yang salah sepeda motor. Untung sekarang ada CCTV ya. Misalkan ini terjadi pembunuhan, misalkan terjadi penyiksaan misalkan, terus kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri, terus kita nggak mau jadi saksi di pengadilan, kita itu bermaksiat, kata Allah. Maksiat lisan, dosa lisan kita, mengumpet, nggak mengeluarkan suara melalui lisan kita, kita bermaksiat kepada Allah. Aw nisyanul Quran, utawi lali ulahi hafal Quran. Jadi misalkan sampean hafal surat Yasin, sampean lali, jangan ditertawakan. Biasa manusia itu khotok wan nisyan itu biasa. Al-insanu mahallul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sampean lupa terhadap yang sampean hafal dulu, sampean itu harus ulangi. Kalau nggak diulangi sampean bermaksiat. Sampean pernah hafal surat Al-Fatihah? Ya hafal Al-Fatihah. Apa misalkan surat apa yang hafal dulu? An-Naba. Ini Mas Agil ini pintar ini lalu. Hafal An-Naba ya. An-Naba. Abasa wa tawalla sampai selesai hafal ya. Dia lupa, bermaksiat dia sama Allah. Tak boleh, harus dihafal. Wa tarku raddis salam, lan ninggal jawab salam. Ada orang mengucapkan assalamualaikum terus sampean enggak dijawab sama sampean, itu sampean dosa, wajib menjawab salam. Kalau salamnya lewat HP Pak, lewat WA, assalamualaikum, harus dijawab waalaikumsalam. Atau sambil ngetik waalaikumsalam, sampean kirimkan ulang. Gak boleh dibiarkan kalau ada ucapan salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kecuali yang mengucapkan orang di luar Islam, assalamualaikum, sampean gimana? Diem toh. Jawab aja waalaikum gitu toh ya, nggak usah salam ya, karena dia memang udah nggak selamat ya. Assalamualaikum, waalaikum gitu toh, nggak usah salam juga karena dia nggak selamat. Raddis salamil wajib, jadi kang wajib, jadi salam itu wajib yang untuk dijawab. Alaika ing atase siro, jadi salam yang wajib dijawab kalau ada orang mengucapkan kepada kita, kepada kalian, kepada engkau. Wal kublatu lan nujub itu ngambung, nyium. Al muharrikatu lil muhrimi, kang ngobaaken syahwat kedue wong ihram. Besok kalau pas lagi umroh niat sudah ihram, kalau pas lagi haji niat sudah ihram, pakaian ihram yang putih-putih itu loh, yang di selempang separuh-separuh itu loh, itu namanya ihram. Udah mikot, udah niat dia, nggak boleh ngambung bujune, itu nggak boleh. Apalagi sampai merubah syahwatnya sampai naik, nggak boleh. Walaupun istrinya nggak boleh.
Binusukin kalawan kelakuan haji, ini dicontohkan haji atau umroh. Uli shaimin lan kedue wong kang puasa fardhan ing fardu. Enggak boleh ya pas lagi puasa ngambung-ngambung bojone sampai syahwatnya naik, enggak boleh. Pokoknya enggak boleh ngambung guys. Kalau di siang hari bojone enggak boleh, mahrami enggak boleh sampai syahwatnya. Auman la tahillu lahu qublatuhu, utawa wong kang ora halal, apalagi enggak halal pacari diambung. Enggak boleh pas puasa pacaran, enggak halal diambung, tambah dosa. Dicucupi loh, apa ini namanya? Dikecup, dari cucup itu dikecup. Kublah itu kecup, bukan hidung ya, tapi mulut, gitu nggak boleh. Apalagi cipokan, wah dosa batal. Man la tahillu lahu qublatuhu, kedue wong utawa cucup ing wong yang bukan halalnya ya, nggak boleh dicucup-cucup, bukan halalnya nggak boleh. Halal aja nggak boleh, apalagi yang haram tambah nggak boleh. Inilah maksiati lesan atau dosa yang perantara lesan. Hati-hati, sudah tahu sampean kalau mengerjakan ini berarti sampean itu termasuk yang diinginkan oleh Allah, sebuah kebaikan. Mayyuridillah khairan, kalau Allah sudah menginginkan kebaikan, fayufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan agama bagi kita. Makanya kalau kita sudah dipahamkan oleh Allah tentang agama, berarti kita sudah diridhai oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Hindari maksiat lesan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.